Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah siapa sih yang sulit berhenti mencintai kamu? Cie, emang ada yang cinta sama kamu? Ya ada dong ya. Jangan gitu ah. Oke, ini general reading ya, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading yang accurate ya, kalau bisa personal reading, kontak yang ada di description box video aku ya, ada available, masih promo. Gimana sih ngomongnya muter-muter. Ya udah intinya gitu, available promo 3 question 100.000 rupiah. Kalian bisa langsung kontak aja. Kontaknya ada di box video ini. Oke, kita langsung mulai aja deh. Kita cek energi dulu ya, energi kamu ke seseorang yang sulit berhenti mencintai kamu. Kamu ini nurut banget sama dia, aku lihatnya. Kayak dia bilang apa, kamu ya ayo aja gitu. Cuma di sini mungkin ya sebelumnya kamu ada perasaan, terus makin lama perasaannya makin bertumbuh, berkembang, terus lama-lama kamu yang capek sendiri. Terus akhirnya tiba-tiba boom aja hubungannya, tiba-tiba ada sesuatu terjadi ya, terus kalian udah nggak baik-baik aja mungkin hubungannya ya. Di sini wah, kamu banyak banget pengorbanannya malah sama dia. Banyak dari kalian yang elemen airnya aku lihat. Kamu emang orangnya sesantai itu. Kamu suka kepoin dia sekali. Kamu sering emosi juga sama dia. Dan aku lihat di sini kamu kadang juga suka nolongin dia sih atau bantu dia gitu. Kadang kamu yang lebih dominan dalam hubungan ini. Di sini banyak dari kalian yang kayak udah sembunyi dari dia, atau kamu kayak ngejauh atau nggak ada kabar, atau ya diam-diaman gitu ya energinya. Mungkin kamu pernah ketemu sama dia, hangout ya, kayak meet up sekali, 2 kali atau beberapa kali ya. Tapi ada juga dari kalian yang kayak nggak bisa juga lepas dari dia nih. Kamu tuh karakternya tuh keibuan banget buat dia. Kayak kamu mau jaga dia, ngurusin dia gitu ya. Baiklah pokoknya. Ada jiwa-jiwa keibuan. Kamu ngerasa hubungan sama dia stuck sih. Tuh kamu tuh dominan, kayak pengennya tuh disegani, dihormati. Tapi kamu masih mempertimbangkan hubungannya sama dia nih. Kamu tuh kayak mau berkorban buat dia. Sampai jungkir balik pun ya udah gitu, tetap aja kamu effort. Ada yang udah mati rasa nih sama dia. Banyak juga yang twin flame, jadi kamu ngerasa mirip banget sama dia, tapi kayak kalian gak bisa terpisahkan, kayak ngerasa soulmate, twin flame gitu ya. Ada juga yang kayak kamu bertransformasi mungkin gara-gara dia. Kamu ngerasa sebenarnya hubungannya sama dia tuh bagus-bagus aja, baik-baik aja ya. Tuh, kamu udah ngejauh sih dari dia. Kamu tuh kayak dihadapkan sebuah pilihan. Kayak kamu mungkin pernah ya, kayak bingung harus memutuskan apa. Hubungan kalian ini harus bagaimana. Ya, kayak di tengah-tengah pertimbangan gitu ya. Banyak dari kalian yang marah sama dia nih. Ada yang komunikasinya juga udah gak baik ya. On off juga ada. Kamu pernah sih sedih kayak kecewa atau sedih sama hubungan kalian ini? Aku lihatnya banyak dari kalian mungkin yang patah hati juga karena dia. Kamu terbuka ke dia, udah cukup terbuka ke dia selama ini. Ada yang hubungan kalian ini ada masalahnya tuh di family issue ya. Mungkin salah satu keluarga kalian gak setuju atau kenapa. Yes. Kamu ngerasa cocok juga sih sebenarnya sama dia. Kayak ngerasa ada kecocokan. Kan tadi aku bilang ada kemiripan ya. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Seseorang yang sulit berhenti mencintai kamu.
Dia tuh ngerasa kamu tuh cocok banget sama dia, seperti apa ya, seperti apple to my pie. Jadi kayak benar-benar cocok, seperti pensil dan penghapus, seperti tas dan sepatu, seperti kunci dan gembok, seperti hitam dan putih, kayak gitu. Pokoknya ngerasa benar-benar sepasang cocok couple. Cuma kalian juga sering ribut. Kalian tuh ributnya kayak pandangan kalian tuh beda. Kamu punya pemikiran apa, dia tuh punya pemikiran apa. Gara-gara kayak gitu tuh debat, terus ngambek, marah. Nah, di sini banyak dari kalian yang hubungannya tuh baru sebenarnya. Iya. Hubungannya baru nih, baru jadian. Tapi ada juga misalnya baru jadian terus langsung udahan gitu aja hubungannya, atau baru kenal terus langsung deket, terus langsung yang kayak ada romantic feelings gitu ya. Dia nih perasaannya tuh bertumbuh lama-lama. Dia ngerasa kok lama-lama perasaannya, dia sadar ternyata aku falling in love gitu ya. Ada dari mereka ini kayak lagi berbunga-bunga, bener-bener kayak berflower-flower gitu, kayak rasanya tuh masih ada gitu ya. Belum berhenti gitu ya, belum berhenti cinta sama kamu. Makanya kan ini temanya sulit berhenti mencintai kamu. Suka keluar di kartu-kartu yang kayak relate sama temanya gitu ya, tanpa disengaja dan tanpa direkayasa. Nanti ada yang bilang, kok bisa relate sama kartunya terus sih temanya? Ya enggak dong, emang dari sananya gitu ya. Capek banget kalau dicari-cari kartunya yang relate sama temanya ya kan. Dan di sini aku lihat dia juga suka kepoin kamu. Ini energinya dia juga nggak jelas, agak-agak nggak jelas ke kamu ya. Ragu juga sih sebenarnya, ada keraguan ya. Dia juga nggak kebayang ujungnya hubungan kalian nih kayak gimana, seperti apa ke depannya. Dia juga sama sih, udah cukup terbuka ke kamu. Dia tuh justru bingung juga kayak gimana nih hubungan kita nih gitu. Kalau dia sih udah cukup terbuka sampai ke dalam-dalamnya, dia tuh terbuka banget sama kamu. Kayak kamu taulah tentang dia, kayak dia mungkin udah jujur tentang dirinya ke kamu. Tuh ada lagi kan, perasaannya tuh lama-lama meningkat gitu, ada tanpa dia sadari. Ada yang dia lebih usianya lebih tua mungkin dari kamu ya. Pokoknya yang udah dewasa lah ya, bukan yang childish. Tapi nanti kita lihat lagi ya. Nah, jadi di sini merasa kamu tuh apa ya, membawa support buat dia. Mungkin kamu kasih support, atau dia jadi lebih semangat menjalani hidupnya, atau dia jadi lebih strong gitu ya. Mungkin tadinya dia ngerasa aduh nggak semangat banget jalanin hidup, terus pas ada kamu kayak wah, memberi semangat baru dalam hidupnya. Ini orangnya misterius loh, pasti kamu ngerasa deh ada sisi misterius dia yang kadang aduh kamu tuh nggak paham dia tuh kenapa, dia tuh nutupin apa, tapi kamu ngerasa pasti dia tuh kayak ada yang ditutupin dari kamu. Dia pernah tersakiti nih dulunya nih, entah sama kamu atau sama orang ya, tapi bisa juga sih sama kamu. Dia ada keinginan buat melangkah step selanjutnya di hubungan kamu, nggak tahu step apa, pokoknya pengen aja gitu ada step selanjutnya. Dan aku lihat juga banyak dari mereka yang melakukan first move duluan ke kamu, kayak first action gitu ya, kayak dia deketin kamu duluan, komunikasi kamu duluan, cari kamu duluan, pokoknya apapun ya, whatever it is tuh pokoknya dia yang lakuin duluan. Oke. Dan di sini dia berharap juga sama kamu. Energinya nih ada yang toksik atau negatif sih orangnya memang. Dan dia tuh orangnya penuh kejutan, suka kayak kamu tuh agak suka terkejut aja gitu sama dia. Dalam apa, pokoknya suka ada yang mengejutkan kamu ya, entah positif atau negatif yang mengejutkan. Dia suka bikin kamu marah ya kayaknya nih. Ada yang udah kasih batasan ke kamu juga, tapi dia menganggap kamu tuh everything, kayak kamu tuh segalanya, dunianya buat dia, atau kamu tuh memberi apa ya, warna baru atau dunia baru buat dia. Kamu tuh ya gemes deh. Dia tuh kayak ngejar-ngejar kamu banget,
ngejar-ngejar kamu terus, padahal dia tahu mungkin aja nanti dia bakalan sakit hati karena kamunya agak-agak cuek ya. Dia tuh ngerasa cocok sampai ngerasanya kayak, apakah kamu tulang rusukku? Apakah kamu bagian dari tulang rusukku? Beneran ya. Pasti kalian pada ketawa nih. Makanya dia kan cinta banget nih sama kamu ya. Cinta mati, cinta metong, sampai dia bilang sulit berhenti mencintai kamu ya. Cannot stop loving you. Nah, di sini sebenarnya energinya ada yang sedih juga sih yang mereka rasain. Karena suka sedih dan sering sedih, makanya mereka galauin kamu. Kamu ngapain mereka nih? Dari yang happy kayak positif, lama-lama kok jadi sedih aku liatnya. Lama-lama kok tadinya semangat kok jadi rapuh ya. Salah satu alasan mereka ya, misalnya mereka cuekin kamu, misalnya mereka nggak serius dalam hubungan ini, misalnya mereka masih ragu, belum memprioritaskan hubungan ini. Why? Kenapa? Karena di sini mereka fokusnya itu ke keuangan. Mungkin mereka lagi ada masalah keuangan, jadi mereka cukup sedih dengan financial issue-nya mereka sendiri, makanya mereka nggak benar-benar memprioritaskan hubungan kalian nih. Kayak mereka fokus dulu deh nih ke keuangan atau ke karir gitu. Bukan berarti kamu nggak penting sih, mungkin ya financial itu prioritasnya dia untuk saat ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke temanya ya. Udah siap belum? Dia ini sebenarnya ada niat buat menghapus memorinya sama kamu, cuma entah dia udah menghapus atau nggak bisa menghapus, atau memang sudah menghapus. Pokoknya di sini memang ada niat buat menghapus kenangannya sama kamu. Ciela, kayak bisa aja dia menghapus kenangan ya. Kayak sering banget misalnya dia lagi inget terus kayak aduh udah deh, nggak mau inget-inget, udah deh. Nggak mau ingat-ingat lagi apapun tentang kamu. Ciela, sok-sok menghapus ya. Nah, dia ini orangnya sebenarnya cukup tegas. Tegas, terus orangnya tuh tipe-tipe yang mau berjuang banget buat hidup ya. Dan aku lihat dia memang tipenya apa-apa tuh dia pikirin banget. Aku ngerasa kayak apa ya, kamu tuh udah masuk ke dalam jiwanya, kayak kemana-mana dia gitu, kayak kamu tuh ngikut gitu. Jadi dia lagi ngapain tiba-tiba dia ingat kamu, spontan, sengaja atau nggak sengaja ya. Serem juga ya kamu ya. Di mana-mana ngikut ya. Kalau lagi suasana kayak mellow gitu ya, misalnya dia lagi ngerasa sedih terus tiba-tiba ingat sama kamu, atau pas ingat kamu tiba-tiba dia jadi mellow, sedih. Energinya mereka ini memang banyak yang toksik dan negatif ya. Apa karena toksik dan negatif jadi kamu ninggalin mereka, udahan gitu ya? Aku ngerasa yang nggak bisa berhenti mikirin kamu ini bisa lebih dari satu orang ya. Ada orangnya tuh yang cute, ngegemesin, mungkin dia feminin kali ya, divine feminin sih bisa laki-laki atau cewek ya, sebenarnya bisa perempuan atau laki-laki, cuma yang aku lihat orangnya tuh kayak cute. Iya, coba kamu cari sendiri deh, deskripsiin. Dia ngerasa kamu tuh udah nggak anggap dia, iya, kayak, atau dia ngerasa kamu tuh udah anggap dia tuh nggak ada, udah nggak hidup, kayak dia tuh nggak ada arti apa-apanya buat kamu menurut dia. Sedih ya, tapi kamu tuh menghantui hidup dia banget, kayak dia kemana-mana terbayang-bayang sama kamu gitu ya, kayak kamu benar-benar menghantui hidupnya. Ini nih banyak banget mereka yang suaranya ngegemesin, suaranya bagus, suaranya tuh kayak mungkin suka nyanyi, merdu, enak didengarnya, atau dia orangnya mungkin komunikatif, pinter ngomong gitu kan, pinter bohong, ya enggak dong, masa pinter bohong. Terus atau kalian mungkin sering banget teleponan juga, sering kayak kamu tuh ngerasa suaranya dia mungkin menenangkan buat kamu, atau dia suaranya enak aja gitu mungkin buat orang lain ya. Nah, aku ngerasa
kayak dia pengen ngelakuin sesuatu ke kamu, tapi kayak nanti dulu deh, tunggu waktu yang tepat. Nah, entah pengen hubungin, pengen confess, atau pengen ungkapin sesuatu, atau pengen komunikasi lagi, whatever it is, pokoknya dia kayak lagi nunggu waktu yang tepat tuh kapan. Ya, kalau kamu tanya sama aku, coba aja kamu tanya dia sendiri. Ya, karena itu bukan tema kita kali ini ya. Nanti itu bahasnya yang lain. Nah, di sini dia tuh memang dominan banget. Dia tuh lebih yang kayak kamu tuh harus ngikutin dia, harus dengerin omongan dia. Dia ngomong apa kamu dengerin, dia ambil keputusan apa pokoknya kamu harus ikut, ya. Kayak dia nggak mau disuruh-suruh, dia nggak mau diatur-atur. Kayak energi Aquarius sih memang. Dan dia ngerasa memang ya gue tuh punya power gitu, lo harus ngikutin gue tuh nggak mau ya ngikutin lo, emang lo siapa? Ngeselin ya. Nah di sini tuh dia tipe-tipe orang yang suka ngasih silent treatment. Ya emang mungkin orangnya agak-agak pendiam juga, tapi kalau lagi ada masalah lebih suka yang kayak diamin aja gitu, diamin kamu, atau ya kamu mungkin ngerasa emang dia tipenya yang nggak banyak omong ya. Ada kan tipe-tipe orang yang nggak suka banyak omong gitu ya, gengsian, ada juga yang gengsian, ada yang memang ya lebih suka ke action daripada bicara ya. Nah dia ini suka ngelamunin kamu, tapi di sini aku lihat banyak mereka juga yang lebih sering mikirin daripada action. Nah ini berlawanan sama yang tadi ya, sama yang silent tadi. Ya makanya aku ngerasa ini tuh bisa lebih dari satu orang sebenarnya. Ada yang orangnya ini kurus ya, nggak gemuk-gemuk banget. Dia ngerasa nih ada perubahan di hubungan kalian, di sikap kamu atau di sikapnya dia. Aku lihat mungkin salah satu dari kalian sudah ada yang menikah. Bisa jadi dia juga mungkin udah menikah. Dan di sini ada yang badannya besar juga ya. Dia ngerasa kamu tuh punya posisi penting dalam hatinya. Ya, jadi kayak kamu punya space di hatinya, spesial. Dia ngerasa terjerat nih sama kamu, kayak susah melepaskan diri dari jeratan kamu, dari ikatan kamu. Kayaknya udah ngapa-ngapain kemana-mana tuh kayak ketarik lagi energinya ke kamu. Dan ada dari mereka nih yang jiwa-jiwanya memang dermawan, suka menolong gitu ya, suka bantu. Dan memang orangnya ini dia mungkin ya banyak dari mereka yang kalau marah tuh lebih pilih diem aja. Bukan yang apa sih kayak caci maki, bukan yang kayak ngoceh-ngoceh gitu, tapi lebih banyak yang kayak diem aja. Orangnya cukup kepo sih. Ada yang jiwanya ini gampang berubah-ubah ya, sekarang ngomong ini nanti 5 menit ngomongnya beda gitu. Itu kayak agak labil. Yang sulit berhenti mencintai kamu, dia sih ngerasa memang banyak kecocokan sama kamu ya, kayak kalian sefrekuensi, sejalan, sevisi misi. Dia ngerasa juga mirip lah sama kamu ya, memang susah lepas dari kamu rasanya nih ya. Di sini memang kalian saling mencintai sih, kayak dia ngerasa kamu juga punya perasaan sama dia, cuma dia lebih ke ngalir aja jalanin hubungannya ya. Tahu-tahu lama-lama ada perasaan kayak gitu. Dia di sini tipe-tipe yang suka, orangnya tuh ada kaitannya sama musik, entah suka dengerin musik, suka nyanyi, suka apa ya mungkin pekerjaannya berhubungan sama musik, bisa juga. Ada yang orangnya intuitif nih, intuisinya ya lumayan oke lah ya. Dia ini orangnya apa ya, kayak mengalir aja, slow banget. Malah saking slownya mungkin nggak mau effort ya. Dia ngerasa nih kamu tuh kayak ini ya, apa sih, beda aja gitu dari yang lain menurut dia. Ada yang menganggap kamu tuh seperti impiannya, seseorang yang dia impikan gitu ya, yang dia idam-idamkan. Kamu tuh beda aja menurut dia dari yang lain, dan kamu tuh memberikan cahaya ya. Dia lihatnya kamu tuh lebih cerah daripada yang lain. Ibarat bintang tuh, ibarat planet tuh kayak kamu lebih terang daripada planet-planet yang lain. Planet apa sih yang terang? Aduh nggak tahu, dia lupa. Dan apa ya, mungkin banyak juga sih yang suka sama dia ya,
entah banyak yang suka sama dia atau banyak yang percaya sama dia atau dia punya followers atau pengikut yang banyak, bisa juga. Ada yang pekerjaannya ini berhubungan sama hukum, keadilan. Aku lihat di sini dia tipenya orangnya suka pergi-pergi, suka ya ketemu banyak orang lah gitu ya, have fun, party mungkin. Orangnya misterius nih, kayak bukan tipe-tipe yang alay yang apa jadi posting gitu loh. Pokoknya dia lebih suka kayak keep their life private ya, privately. Pokoknya dia suka hidup dia tuh ya yang stay private aja, nggak yang semua dikeluarkan, diposting, di share ya kan, biar seluruh dunia tahu. Nggak kayak gitu. Orangnya ada yang menyenangkan sih, seru aja gitu, kayak seru, menyenangkan, happy kalau ngobrol, kalau ketemu orang ini. Dan memang dia ini kayak pikirannya tuh cuan-cuan terus ya. Sebenarnya orangnya ini baik banget kalau soal keuangan, kayak dia suka bantu orang, kayak nggak pelit mungkin sama uang. Dia suka ngasih uang orang juga mungkin ke seseorang yang membutuhkan. Pokoknya memang dia tuh energinya tuh kayak ini ya, apa, money magnet, kayak apapun yang berhubungan sama uang tuh kayak lekat banget di dia. Dia bantu orang lah, atau dia memang bener-bener kerja keras terus bisa dapat banyak uang, atau memang dia banyak aktivitas yang dia kerjain terus dia bisa cuan dari situ. Pokoknya orangnya kayak gitu ya, punya energi money magnet ya, kayak gampang banget buat dapetin uang. Ya, ada loh yang kayak gitu ya. Jadi apa yang dia kerjain tuh kayak menghasilkan terus. Kamu bisa lihat kayak gitu. Dia ini orangnya sering banget merenung. Merenung itu nggak harus meditasi sih ya. Merenung terus kayak mikir, menenangkan diri ya, mereview introspeksi. Pokoknya kayak gitu-gitu orangnya. Suka cari ini pencerahan, penerangan kalau lagi galau, kalau lagi stuck hidupnya juga. Dia ini sering banget kangen sama kamu sih. Aku ngerasa banyak juga dari kalian yang kayak udah gak komunikasi atau berjauhan, tapi ada juga yang memang ya kangen-kangen aja gitu, sering kangen. Ya sulit berhenti mencintaimu. Saking sulitnya ya dia fokusnya ke kamu terus sih. Kayak gak bisa berhenti. Sama dong sama temanya ya. Kayaknya terus-terusan gitu, nggak bisa stop, nggak bisa berhenti. Kamu terus yang di pikirannya, kamu terus yang dia fokusin. Kayak dia tuh pengen tahu aja gitu tentang kamu. Kalau nggak tahu tentang kamu tuh kayak hidupnya tuh kayak gelap. Ketika dia tahu tentang kamu, jadi kayak misalnya nih dia banyak pertanyaan nih, kamu tuh lagi apa, kabarnya gimana, sibuk apa, lalalala. Pas dia tahu tentang kamu, udah tuh dia langsung tercerahkan. Oh, kamu kabarnya kayak gini, oh lagi sibuk ini. Jadi mungkin itu kan salah satunya mungkin dia stalking kamu gitu ya, atau kepoin kamu misalnya dari sosial media. Nah, ketika kamu nggak posting apa-apa, dia bingung jadinya. Ini kamu kabarnya gimana ya, lagi apa ya, kok kenapa nggak posting-posting ya, kenapa nggak update-update sosmednya gitu. Jadi kayak dia mencari-cari kamu juga. Tuh kan ada kartunya ternyata, aku baru lihat. Bener, dia tuh suka cari-cari kamu. Kamu tuh gimana sih kabarnya? Apalagi kalau kamu kan gak posting, terus dia langsung galau, dia tuh gundah gulana, langsung kayak wah depresi. Nggak sampai depresi sih, kan bingung kan, aduh ini gimana nih nggak update gitu kan. Terus akhirnya dia cari-cari kamu, nih kamu kemana sih? Dia cari di sosmed A, B, C, dan D. Kamu tuh lagi apa? Kenapa nggak posting? Nah, dia cari-cari kamu ya. Di sini ya aku tahu sih dia berharap memang sama kamu, tapi dia juga ngerasa kayak nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat banyak gitu selain berharap dan berdoa ya. Tuh kan dia sering kepo dan stalking kamu kan di sini. Kalau memang energinya masa lalu ya dia sering ini lihat-lihat foto kamu yang dulu-dulu, memorinya sama kamu gitu ya. Itu bikin dia tuh kayak jadi kayak mood booster. Pas dia tahu tentang kamu itu dia langsung kayak wah jadi semangat lagi nih. Jadi kamu tuh pemberi semangat ya buat seseorang yang di sana. Cie, kamu aja nggak semangat hidup ya, bisa-bisanya kamu memberi semangat hidup orang lain.
Ya nggak sih, kadang tuh kita tuh suka ngerasa nggak sih kayak oh hidup gue tuh nggak ada gunanya, hidup gue tuh ya biasa aja, nggak ada manfaatnya buat orang lain. Tapi kita nggak tahu ya di mana gitu ya, kayak somewhere seseorang ya tiba-tiba kayak ngerasa kamu tuh penting buat dia, kamu tuh apa ya, kayak dia cari-cari kamu, kayak orang ada yang galau karena kamu gitu. Padahal kita ngerasa hidup kita biasa aja gitu kan. Nggak tahu ada seseorang yang sering fokusin kita, kangenin kita, kan kita nggak tahu ya. Terus dia tuh ngejar-ngejar kamu sih. Banyak dari kalian tuh yang udah cuek sama dia, tapi dia ngejar-ngejar kamu banget, kayak pengen kamu tuh coba deh kamu menengok ke belakang, ini ada aku loh gitu. Coba deh kamu nengok ke belakang, ini ada aku yang kejar-kejar kamu, yang perhatiin kamu. Nah, aku lihat banyak dari mereka tuh yang nungguin kamu. Kayak ada satu pesan yang pengen dia omongin, dia sampaikan, tapi dia tuh pikir ntar dulu deh. Kayaknya kamu aja tuh ya cuek sama dia, gimana kamu bisa denger apa yang mau dia sampaikan. Pas dia lihat kamu lagi dekat sama siapa, pas dia tahu kamu lagi main sama siapa gitu, teman-teman kamu, dia tuh bisa baper. Mungkin orangnya tipe-tipe yang gampang jealous kali ya, gampang cemburu ya, cemburuan. Di sini aku lihat menurut dia ya hubungan kalian tuh cukup complicated, kayak banyak gangguan-gangguan dari pihak eksternal yang mau ganggu hubungan kalian, yang bikin kalian emosi. Nah, siapa tuh ya kira-kira yang dekat sama yang lainnya juga. Di sini dia pun ngerasa kayak hubungan kamu benar-benar kayak udah nggak terkendali, udah nggak bisa dikendalikan lagi deh. Ya kayak dia tuh bener-bener, gimana sih nih hubungan bikin pusing banget gitu. Bikin pusing tapi dia nggak bisa berhenti ya cinta sama kamu, cie. Nah di sini ada yang orangnya itu memang entah kamu atau dia ya, dia tuh selalu available buat kamu. Ketika kamu muncul tiba-tiba ke dia, dia pasti ngerespon, dia pasti ada, dia pasti mau bantu kamu, apapun kondisi kamu lah pas lagi datang ke dia. Kalau kalian lagi berdua, kalian bener-bener fokus ke kalian berdua aja. Kalian udah nggak mikirin tuh siapapun yang mau deket ke kamu atau siapapun yang mau deket ke dia. Nah dia ini sering banget kayak perhatiin kamu, ngasih sesuatu, kasih perhatian, bantuin kamu atau apa, tapi kamunya kayak bodo amat gitu ya. Kenapa kayak gitu? Di sini banyak hubungan kamu sama dia yang sudah tidak baik-baik aja ya, kayak udah rusak hubungannya. Tapi dia tuh masih ada keinginan mau benerin hubungan kalian, kayak pengen memperbaiki, merenovasi merenovasi hubungan ya. Pokoknya bener-bener pengen inilah diperbaiki hubungannya ya. Bagaimanapun dia masih pengen berusaha buat memperbaiki, karena dia lihat hubungan kalian tuh udah berubah gitu. Jadi dia kayak sedih aja, pengen hubungannya tuh kayak dulu lagi mungkin ya. Tidak mudah ya, tidak semudah itu Ferguson. Kamu yang merusak, kamu yang ingin memperbaiki, ya gimana dong. Tuh dia tuh sering banget kayak tiba-tiba muncul, kayak nge-text kamu atau hubungin kamu atau ngechat kamu ya, kayak bener-bener random kayak tiba-tiba ngechat mungkin ya, tiba-tiba nge-text. Dia ngerasa kamu tuh partner yang seru banget, easy going, bisa diajak ya jadi temen, jadi pasangan, mau sedih, seneng, mau yang lagi galau-galauan, mau yang lagi party-partyan, pokoknya kamu ini aja klub gitu sama dia. Dan sulit berhenti mencintai kamu. Tuh dia tuh sering banget melo-melo, ingat kamu, kamu masih cinta gak sih sama dia, atau udah lupa sama dia. Ada yang sebenarnya tuh diam-diam tuh kesel, diam-diam tuh emosi, diam-diam tuh dendam sama kamu loh. Ada yang kayak rasanya pengen balas dendam. Nah, kamu mungkin pernah menyakiti siapa nih di sini. Tapi ada juga yang diam-diam tuh kayak berharap baperin kamu ya. Ini energinya opposite banget ya, benar-benar berlawanan. Makanya aku bilang ini bisa lebih dari satu orang kayaknya. Ketika hubungannya kamu sama dia berantakan, dia tuh benar-benar panik banget pada saat itu ya, kayak aduh gimana nih nanti kamu marah, gimana nih nanti kamu ngejauh gitu. Dia takut banget ya, kebingungan banget, apalagi kalau malam lagi galau, benar-benar bingung, kepikiran, kayak pengen baik-baikin kamu gitu. Di sini kamu atau dia nih yang udah kasih batasan. Kebanyakan yang feminin nih kasih batasan, aku lihat
Kenapa kasih batasan untuk ya itu biar lebih happy gitu ya, soalnya kalau deket-deket pusing ya, stres ya. Tapi ada rasa kayak dia tuh pengen move on juga ketika dia sadar hubungannya sama kamu tuh sudah tidak baik-baik saja, sudah tidak bisa diselamatkan. Dia mikir apakah move on aja dari kamu gitu ya. Iya kayak gitu tuh kan, ada lagi kartunya. Di saat kamu lagi sama teman-teman kamu happy atau kamu lagi sama siapa, dia tuh sering banget kepoin. Sampai misalnya ya account sosial media teman-temannya kamu tuh kayak dikepoin sama dia, ini siapa sih, oh teman kamu gitu ya. Kepo banget ya. Nah di sini dia sebenarnya tuh selalu pengen nyenengin kamu, bikin happy kamu. Dan mungkin ya dia tuh saking deketnya sama kamu, jadi kayak kalian tuh bener-bener kayak satu keluarga. Saling supportnya tuh bener-bener kayak satu keluarga ya, kayak family, bener-bener disupport, disemangatin gitu ya. Kayak udah bukan pasangan atau romance gitu, tapi udah kayak bener-bener keluarga saking deketnya. Andaikan ya, walaupun dia punya pasangan, dia tetap aja tuh ngelirik-ngeliriknya ke kamu gitu ya, tetap aja kepo-kepoinnya ke kamu walaupun dia punya pasangan ya. Kamu itu ya mungkin bisa banget tenangin dia di saat dia emosi marah, kamu bisa yang tenangin dia. Memang orangnya jiwa-jiwa temperamennya kayak Aries, kayak Sagittarius, kayak Leo gitu ya, yang agak-agak gampang banget marah, emosi, kemudian ya ketika hubungan kamu rusak dan tidak baik-baik saja, dia tuh langsung kesel banget. Kayak langsung gitu ya, gimana nih, agak-agak jadi muak gitu ya sama semuanya, padahal dia yang bikin ini ya masalah ya. Oke, lanjut. Di sini dia ngerasa pas deket sama kamu tuh bener-bener berbunga-bunga, seneng, ada rasa kayak yuk bisa nih hubungannya nih lanjut terus ke depannya gitu. Pokoknya dia ada kepikiran lah kalau hubungan kamu sama dia nih sebenarnya ada masa depannya bagus gitu. Dia nih ada juga yang tipe-tipenya nih udah mapan ya, bener-bener kayak King of Pentacles, udah mapan atau pernah mapan. Pokoknya intinya tuh ya orangnya ini sih, aku rasa sih ya beberapa udah mapan di karir atau mapan di finansial ya, banyak yang udah mapan di finansial sih. Dan memang tipe orangnya itu kan yang material banget ya, yang berhubungan sama materi banget orangnya nih. Terus aku lihat di sini orangnya agak-agak keras kepala memang ya. Dia tuh nggak suka terlalu deket sama orang-orang, kayak dia punya dunianya sendiri yang kayak dia tuh ngejauh dari orang-orang. Aku ngeliat sebenarnya kalian cocok gitu ya, kayak kamu sama dia benar-benar berjuang, mau fight buat hubungan ini, sama-sama mau berjuang dan kerjasama mau menjaga hubungannya. Tapi aku lihat di sini dia juga usahanya belum terlalu banyak untuk hubungannya sama kamu. Tuh kan, dia tuh berharap banget sebenarnya sama kamu. Di sini dia tuh kayak ada gairah dan passion ya ke kamu tuh. Jadi bukan cuma cinta, tapi juga ada hasrat ke kamu ya. Dan memang di sini ada yang ngerasa hubungannya tuh ngegantung sama kamu ya. Ngegantung. Dan dia sering banget ketika hubungannya berantakan sama kamu, dia tuh kayak cari-cari pencerahan ya, kayak cari-cari tahu ini kamu tuh kenapa, lagi gimana pemikirannya tentang hubungan kalian. Nah dia sering-sering cari pencerahan kayak gitu, entah di mana cari pencerahannya ya. Oke, itu aja ya, capek juga ya. Gak mau sendirian dari tadi ya. Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini zodiak mereka atau zodiak kamu ya, seseorang yang sulit berhenti mencintai kamu. Oke, di sini ada zodiaknya Libra, Gemini, Cancer. Ini zodiak yang susah move on ya. Scorpio, tuh zodiak yang bucin. Capricorn, Aquarius, Aries, Sagittarius, dan Pisces. Dan untuk inisial hurufnya mereka yang bucin-bucin sama kamu, ini ada zodiak Y, I, C, Q, J, L, F, E, O, U, W,
dan Z. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Thank you buat yang udah share dan selalu nyimak video aku ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.